Kamu duduk di seberangnya. Ruangan ini penuh dengan perabotan, kenangan, dan udara yang terlalu berat untuk dihirup. Dia ada di sana secara fisik, tapi matanya menatap menembusmu seolah kamu adalah hantu di rumahmu sendiri. Ini bukan perpisahan yang diiringi teriakan dan pintu yang dibanting. Ini adalah kepergian yang sunyi. Kepergian jiwa dari raga yang masih duduk di sisimu. Kamu merasakannya. Getaran di udara, dingin yang tak bersumber dari cuaca. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah ini semua hanya di kepalamu? Bukan, ini bukan imajinasimu. Ini adalah psikologi kepergian, sebuah proses penghancuran ikatan yang terjadi secara halus di bawah permukaan. Hari ini kita akan menyalakan lentera di koridor gelap pikiran itu. Inilah 5 tanda halus bahwa dia secara mental telah meninggalkanmu. Tanda pertama, percakapan yang mati. Ingatkah dulu? Kalian bisa bicara berjam-jam tentang hal-hal tak penting yang terasa seperti hal terpenting di dunia. Langit malam adalah kanvas dan kata-kata kalian adalah bintangnya. Setiap cerita, setiap mimpi adalah konstelasi baru yang kalian ciptakan bersama. Sekarang, percakapan kalian hanyalah pertukaran data. Bagaimana harimu? Baik. Kamu? Sama. Tidak ada lagi kedalaman, tidak ada lagi rasa ingin tahu. Jembatan komunikasi yang dulu kalian bangun dengan susah payah kini telah runtuh, menyisakan jurang yang tak terseberangi. Dia tidak lagi berbagi detail kecil tentang harinya, dan dia berhenti menanyakan tentang harimu. Bukan karena dia lupa, tapi karena dia tidak lagi peduli. Pikirannya telah menjadi sebuah benteng, dan kamu tidak lagi memiliki kunci gerbangnya. Tanda kedua, afeksi yang menjadi formalitas. Sentuhan yang dulu terasa seperti rumah, kini terasa seperti kunjungan orang asing. Pelukannya hampa, jeda di antara tubuh kalian terasa lebih dingin dari angin malam. Ciumannya adalah tugas, bukan kerinduan. Dia melakukan semua hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang pasangan, tapi jiwanya tidak ikut serta. Ini adalah pertunjukan, sebuah teater kesetiaan yang kosong. Kamu bisa merasakan perbedaannya. Tubuhmu tahu, setiap sel dalam dirimu berteriak bahwa kehangatan yang dulu ada telah hilang, digantikan oleh musim dingin yang abadi. Tanda ketiga, masa depan menjadi kata terlarang. Dulu Nikita nanti adalah kalimat favorit kalian. Merencanakan liburan, membicarakan nama anak-anak, atau bahkan hanya melamun tentang rumah di masa tua. Masa depan adalah taman rahasia milik kalian berdua. Sekarang, setiap kali kamu mencoba membuka gerbang ke taman itu, dia menghindar. Topiknya dialihkan. Rencana jangka panjang dijawab dengan kita lihat saja nanti. Kita lihat saja nanti adalah kalimat paling pengecut untuk mengatakan, aku tidak melihat masa depan denganmu. Dia tidak lagi menanam benih di taman itu karena dia tahu dia tidak akan ada di sana untuk melihatnya tumbuh. Sekarang nomor 4. Tarik napasmu dalam-dalam. Karena ini akan terasa seperti serangan pribadi, ini adalah tanda yang akan menghancurkan egomu. Tanda keempat, kritik halus yang menghancurkan. Ini bukan lagi tentang kamu lupa membuang sampah. Ini jauh lebih dalam, jauh lebih kejam. Ini tentang caramu tertawa terlalu keras. Hobimu itu kekanak-kanakan atau caramu berpikir terlalu naif. Mereka tidak menyerang tindakanmu. Mereka menyerang esensimu. Hal-hal yang membuatmu menjadi dirimu. Ini bukan ketidaksengajaan. Ini adalah strategi psikologis yang brutal. Mereka perlu membuatmu cacat di mata mereka. Mereka membangun narasi di mana kamu tidak cukup baik. Di mana ada sesuatu yang salah denganmu secara fundamental. Mengapa? Agar kepergian mereka bukan lagi sebuah pengkhianatan, melainkan sebuah konsekuensi logis. Pembebasan dari pasangan yang bermasalah. Ini adalah cara mereka untuk hidup dengan diri mereka sendiri, dengan menghancurkanmu terlebih dahulu. Tanda kelima dan terakhir, dunianya tertutup untukmu. Dulu kamu adalah bagian dari ekosistem sosialnya. Kamu mengenal teman-temannya, ikut dalam acara keluarganya, kamu tahu tentang drama di kantornya. Dunia mereka adalah dunia yang terbuka. Sekarang pintu-pintu itu tertutup. Satu persatu. Dia pergi keluar dengan teman-temannya dan kamu baru tahu dari media sosial. Ada proyek kerja mendadak di akhir pekan. Ada masalah keluarga yang terlalu rumit untuk dijelaskan. Ini adalah kompartementalisasi. Dia secara aktif membangun tembok di sekeliling hidupnya dan kamu sengaja ditempatkan di luar. Dia tidak lagi melihatmu sebagai partner tetapi sebagai kewajiban. Seseorang dari kehidupan lain yang harus dia temui setelah selesai dengan kehidupannya yang nyata. Elara merasakannya pertama kali saat makan malam. Silas kekasihnya sedang menceritakan tentang promosinya di tempat kerja. Tapi ceritanya terasa datar. Tidak ada percikan di matanya, dia hanya melaporkan fakta. Seolah pada rekan kerja, bukan pada wanita yang dicintainya. Itu adalah tanda pertama, percakapan yang mati.
Kemudian, afeksi menjadi formalitas. Pelukan selamat malamnya terasa seperti sentuhan seorang petugas keamanan, bukan kekasih. Saat Elara mencoba membahas liburan musim panas, rencana yang sudah mereka bicarakan sejak lama, Silas hanya bergumam, "Masih banyak waktu, kita lihat saja nanti." Tanda ketiga, masa depan telah dibatalkan tanpa pengumuman resmi. Puncaknya datang pada suatu malam. Elara sedang bersemangat menceritakan tentang konstelasi baru yang dia pelajari. Astronomi adalah hasratnya, dunianya yang penuh keajaiban. Silas menatapnya, bukan dengan minat, tapi dengan tatapan dingin yang analitis. Lalu dia berkata, "Apa kamu tidak merasa itu sedikit kekanak-kanakan, terobsesi dengan bintang di usiamu?" Hancur, satu kalimat itu tidak menyerang hobinya. Kalimat itu menyerang apinya, keajaibannya, bagian dari jiwanya yang masih percaya pada sesuatu yang lebih besar. Itu adalah tanda keempat. Egonya, harga dirinya hancur berkeping-keping di lantai yang dingin itu. Sejak malam itu Elara sadar, Silas sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah cangkang kosong yang bertugas untuk meyakinkannya bahwa dialah yang salah, dialah yang harus ditinggalkan. Jadi, apa yang kamu lakukan ketika kamu melihat tanda-tanda ini? Ketika kamu menyadari bahwa kamu sedang menari sendirian di sebuah ballroom yang seharusnya diisi oleh 2 orang, pertama, berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Ingat tanda nomor 4. Kritik yang dia lontarkan adalah tentang kebutuhannya untuk pembenaran, bukan tentang nilaimu. Nilaimu tidak ditentukan oleh ketidakmampuannya untuk melihatnya. Matahari tidak menjadi kurang cemerlang hanya karena orang buta tidak bisa melihat cahayanya. Kedua, hadapi kenyataan. Jangan lagi hidup dalam penyangkalan, berharap kehangatan akan kembali. Musim dingin telah tiba, dan kamu tidak bisa melawannya dengan berpura-pura. Ini adalah musim panas. Rasa sakit karena menerima kebenaran ini sangat luar biasa. Tapi rasa sakit ini adalah rasa sakit yang membersihkan. Rasa sakit yang akan membebaskanmu. Karena kepergian mentalnya bukanlah akhir dari ceritamu. Ini adalah akhir dari sebuah bab. Bab yang ditulis bersama seseorang yang lupa cara memegang pena. Sekarang kamu memegang pena itu sendirian. Dan di halaman kosong di depanmu, kamu bebas untuk menulis cerita apapun yang kamu inginkan. Cerita tentang dirimu,